Di dalam Roma 8 ayat 9, Roh Kudus yang berdiam di dalam kita dianggap sebagai bukti bahwa kita benar-benar milik Kristus, yaitu tanda kepemilikan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang keempat di dalam serial pembahasan kitab Efesus dengan tema Berkat yang melibatkan Roh Kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari surat Efesus pasal pertama, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sebab ketika kalian mendengar ajaran yang benar, yaitu kabar baik tentang keselamatan melalui Kristus, kalian percaya kepadanya. Lalu sesuai janjinya, Allah memberikan Roh Kudus kepada kalian sebagai tanda bahwa kalian sudah menjadi miliknya. Rohnya tinggal dalam diri kita masing-masing sebagai jaminan bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita sebagai umatnya. Dan melalui kehadiran rohnya itulah kita tahu bahwa kita sudah ditebus dan menjadi milik Allah sepenuhnya. Jadi sekali lagi, marilah kita memuji Allah karena kemuliaannya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mempelajari ayat 4 sampai 12 di mana Paulus memuji Allah atas kekayaan rohani di dalam Kristus, kita telah melihat berkat-berkat yang melibatkan baik Bapa maupun anak. Berkat yang melibatkan Bapa termasuk keberadaan kita, dipilih oleh Allah untuk menjadi kudus dan tanpa celah di hadapannya dalam kasih. Ditakdirkan oleh Tuhan untuk menerima adopsi sebagai anak-anak Tuhan. Ayat 5-6a. Diterima oleh Tuhan, yaitu menjadi sangat disukai olehnya. Ayat 6b. Berkat-berkat yang melibatkan putra juga mencakup yang berikut. Allah telah menebus kita melalui darah anaknya yang berharga. Ayat 7a. Tuhan telah mengampuni kita dari dosa-dosa kita berdasarkan kasih karunia-Nya. Ayat 7b sampai 8. Allah telah menyatakan kehendaknya kepada kita berkaitan dengan rencananya untuk menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Ayat 9 sampai 10. Tuhan telah memberi kita warisan sebagai bagian dari rencananya yang telah ditentukan sebelumnya. Ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Kemudian di ayat yang ke-13 sampai 14 yang sudah kita baca tadi, itu adalah bagian penutup, yakni bagian doksologi, dengan menunjukkan berkat-berkat yang kita miliki di dalam Kristus yang secara khusus berhubungan dengan pekerjaan Roh Kudus. Apakah berkat-berkat yang melibatkan Roh Kudus ini? Yang pertama adalah Roh Kudus adalah segel kita di ayat yang ke-13. Mendefinisikan segel, kata itu adalah spragizo yang berarti menyegel, menandai dengan meterai, menyegel. Sebuah segel digunakan untuk berbagai alasan termasuk untuk menjamin karakter asli dari sebuah dokumen seperti di zaman Esther. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13,
dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Ester 3 ayat 12. Segel juga secara kiasan dari seseorang seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Saya menyadari bahwa mungkin ada orang lain yang tidak menganggap saya rasul. Namun bagi kalian saya adalah rasul karena kalian adalah hasil pekerjaan saya yang membuktikan bahwa saya rasul Tuhan Yesus. 1 Korintus 9 ayat 2. Roh Kudus menandai kepemilikan, melindungi kita dari gangguan atau bahaya. Fungsinya seperti yang dicatat oleh Matius. Maka pemimpin-pemimpin Yahudi itu pergi bersama para tentara penjaga ke kuburan Yesus. Mereka menempelkan segel resmi pada batu penutup kuburan. Lalu para tentara itu tinggal di sana untuk berjaga. Matius 27 ayat 66. Bagaimana Roh Kudus menjadi segel kita? Segel bisa dalam arti kata seperti di dalam Roma 8 ayat 16. Roh sendiri bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu menjamin karakter asli kita. Di dalam Roma 8 ayat 9, Roh Kudus yang berdiam di dalam kita dianggap sebagai bukti bahwa kita benar-benar milik Kristus, yaitu tanda kepemilikan. 1 Korintus 6 ayat 20, ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Di dalam Roma 8 ayat 13-14 adalah oleh Roh Allah bahwa kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh sehingga kita dapat hidup, yaitu sampai tingkat tertentu, membantu melindungi dari gangguan atau bahaya. Efesus 3 ayat 16. Namun konteks Efesus membuat kita berpikir bahwa bukti kepemilikan adalah apa yang ada dalam pikiran Paulus. Dia melanjutkan dengan berbicara tentang Roh Kudus sebagai jaminan sampai penebusan kepemilikan yang dibeli. Efesus 1 ayat 14. Dia kemudian mengatakan bahwa kita dimeteraikan oleh Roh untuk hari penebusan. Efesus 4 ayat 30. Jadi sampai hari penebusan itu, Roh Kudus diberikan kepada orang Kristen sebagai bukti bahwa kita benar-benar milik Tuhan. Kapan kita disegel dengan Roh Kudus? Setelah seseorang mendengar firman kebenaran, Injil, yakni di dalam Efesus 1 ayat 13, seseorang percaya Injil, Efesus 1 ayat 13, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, seseorang menjadi anak Allah, Galatia 4 ayat 6 sampai 7, yang terjadi ketika seseorang percaya dibaptis di dalam Yesus Kristus, Galatia 3 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Jadi hanya ketika kita menaati Injil Yesus Kristus, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan, seperti yang Petrus katakan kepada orang banyak pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39, dan seperti yang dia katakan kepada Dewan Sanhedrin, yakni Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Segel ini sebagai tanda kepemilikan adalah sesuatu yang mungkin lebih penting bagi Allah dan bagi setan yang akan mencoba mencuri apa yang menjadi milik Allah daripada bagi kita. Tetapi kita dapat merasa terhibur karena mengetahui bahwa Allah menganggap kita sebagai miliknya dan bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita harus menjadi bukti kepemilikan tersebut. Paulus menggambarkan Roh Kudus dalam perikop ini sebagai Roh Kudus janji yang dapat dipahami dalam dua cara. Roh Kudus yang dijanjikan, Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5, kemudian pasal 2 ayat 33, ayat 38-39,
atau Roh Kudus yang memberikan janji tentang apa yang ada di depan. Mengingat apa yang kita pelajari selanjutnya tentang Roh Kudus, Paulus selanjutnya mengacu pada yang kedua, Roh Kudus adalah jaminan kita. Ayat di ke-14 mendefinisikan jaminan. Kata itu adalah arabon yang digunakan untuk merujuk pada uang yang dalam pembelian diberikan sebagai jaminan atau uang muka bahwa jumlah penuh selanjutnya akan dibayarkan. Dalam LXX, yakni versi Septuaginta Perjanjian Lama, kata tersebut diterjemahkan berjanji 3 kali di dalam Kejadian 38 ayat 17-20. Buah roh ataupun Roh Kudus adalah jaminan warisan kita. Tuhan telah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai deposit, yakni dengan kata sungguh-sungguh dalam terjemahan King James Version, dan merupakan kata Yunani yang sama. Dapat dibaca di dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Dia adalah jaminan dari apa yang telah Tuhan siapkan untuk kita. 2 Korintus 5 ayat 1-5. Berkat Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita hanyalah cicipan pendahuluan dari kemuliaan yang suatu saat akan menjadi milik kita. Namun sebagai contoh tentang apa yang dapat dilakukan Roh Kudus bagi kita sekarang, perhatikan perikop-perikop ini. Roma 15 ayat 13, Efesus 3 ayat 16, Galatia 5 22-23. Dia melayani sebagai sampai penembusan kepemilikan yang dibeli. Sementara di satu sisi kita telah ditebus, Efesus 1 ayat 7, melalui darah Kristus, di sisi lain Allah belum menebus mereka yang benar-benar miliknya, Efesus 4 ayat 30. Sampai hari itu, yakni Roh Kudus berfungsi sebagai jaminan bahwa penebusan akhir suatu hari akan terjadi. Hendriksen berkomentar, pada saat orang-orang percaya menerima warisan penuh mereka yang mencakup tubuh kebangkitan yang mulia, yakni pasal 4 ayat 30, penebusan milik Allah sendiri terjadi, yaitu pembebasan penuh kepadanya dari apa yang menjadi miliknya berdasarkan kebajikan, fakta bahwa dia membuatnya dan membelinya. Sebagai kesimpulan, jadi kita memiliki Roh Kudus sebagai meterai dan jaminan. Bagaimana seharusnya reaksi kita untuk ketiga kalinya, yakni dari pasal 1 ayat 6, ayat 12 dan 14, Paulus mengatakan berkat-berkat ini adalah untuk memuji kemuliaannya. Jadi reaksi kita harus sama seperti Paulus, seperti yang dinyatakan di awal bagian ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga dan dalam Kristus. Ayat pasal 1 ayat 3, yaitu untuk memuji Tuhan. Apakah kita memuji Tuhan atas kasih karunia dan belas kasihannya yang luar biasa? Kemudian Paulus akan memberitahu kita bagaimana kita dapat berjalan sesuai dengan panggilan yang dengannya kamu dipanggil. Efesus 4 ayat 1. Tetapi dia merangkumnya dengan sangat baik dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi, tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu, walaupun sebenarnya kamu masih hidup. Keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Dia akan memperbarui pikiranmu masing-masing, sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Kamu semua akan dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat, dan yang menyenangkan hati Tuhan.
Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita senantiasa melibatkan Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita, melibatkan Bapa, melibatkan Putra, yakni Yesus Kristus, dan melibatkan Roh Kudus di dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kita, sehingga kita senantiasa tetap hidup berada di jalur Allah yang akan membawa kemenangan bagi kita di dalam setiap dimensi kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memimpin dan menyertai, bahkan memberkati kita selalu. Shalom.